Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada kali ini. Salawat serta salam tentunya tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang berhenti stop, yuk move on. Setiap manusia mempunyai cerita masing-masing. Setiap manusia yang baik punya masa lalu yang buruk, dan setiap manusia yang buruk punya masa depan yang terbaik. Maka janganlah menilai seseorang dari masa lalunya, tapi lihatlah hari ini. Lihatlah bagaimana dia berproses atau berprogres untuk menjadikan masa depannya menjadi yang terbaik. Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam pernah menjadi seorang kafir dan bahkan berniat ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati, Umar bin Khattab masuk Islam dengan sangat mudah. Pada saat Umar bin Khattab ke rumah adiknya Fatimah, karena Umar bin Khattab pada saat itu sedang marah karena mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam. Akhirnya Umar bin Khattab pergi ke rumah adiknya. Pada saat itu Fatimah dan suaminya sedang melantunkan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Toha ayat 14. Pada saat itu Umar bin Khattab langsung nyelonong aja masuk ke rumahnya adiknya Umar, ke rumahnya Fatimah, tanpa mengetuk pintu, tanpa salam. Mendengar adanya lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adiknya Fatimah, Umar bin Khattab hatinya langsung terenyuh. Menangis Umar bin Khattab dan berniat ingin masuk Islam pada saat itu juga. Itulah Allah Maha membolak-balikkan hati manusia. Pada saat Allah ingin menjadikan sesuatu, maka kun fayakun, jadilah. Maka sering-seringlah kita berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku atas agamamu. Terlepas dari menilai orang lain, kita perlu mengulas diri kita sendiri. Sudah seberapa dekatkah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ibadah atau amalan apa sajakah yang kita kerjakan ikhlas karena Allah taala? Sudah seberapa bermanfaatkah kita untuk sekitar? Apa saja yang sudah kita lakukan untuk teman-teman kita, untuk saudara kita di sekitar? Jangan-jangan kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah ini perlu diadakannya refleksi atau perenungan diri, muhasabah. Kita kurangnya itu di mana? Gak perlu melulu kita tuh mengurusin kehidupan orang lain. Karena ketika kita sibuk mengurusi peringai orang lain, kita terlampau sibuk melihat mereka itu sedang apa sih di luar, kita terlampau iri dan dengki ketika seseorang sedang meraih sebuah pencapaian atau achievement, dan kita terlampau lelah mengurusi kebahagiaan orang lain sampai-sampai kita lupa apa arti kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah inilah yang akan menjadikan hijab, yang akan terjadinya hijab antara kita dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sibuk mengurusi orang lain, kita sampai kita itu tidak mengerti apa sih yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri kita ke depannya, karena kita sibuk mengurusi orang lain. Jadi ini tuh yang menyebabkan adanya hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yuk, sekarang di sini tuh waktunya kita move, kita berpindah. Move di sini kan dalam arti bahasa yaitu berpindah, atau bahasa trennya sekarang itu hijrah. Kita berpindah. Berpindah di sini bukan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, bukan dari Mekah ke Madinah atau dari Banyuwangi ke Jember, tapi berpindah. Hijrah di sini yaitu berpindah, mengubah diri kita yang dulunya kita sering melakukan sesuatu maksiat, kita sering tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sering lalai. Kita berpindah, kita berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang lebih taat, merubah masa depan kita menjadi yang lebih baik lagi, menjadi muslim-muslimah yang lebih perfect lagi. Ini yang harus kita lakukan.
yang harus kita fokuskan sekarang. Gak perlu deh kita stalk kehidupan orang lain, gak perlu kita ngurusin kehidupan orang lain. Biarin teman kita mau ngapain, mau dia dapat apa, mau dia lagi sama siapa, terserah. Pokoknya intinya bagaimana kita sama Allah bagaimana, kita sama sekitar bagaimana. Itulah yang harus kita perbaiki, yang harus kita fokuskan sekarang itu adalah itu. Yuk semangat move on-nya, semangat hijrahnya, berubah menjadi muslim-muslimah yang lebih perfect lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Lupakan dia yang telah menyakitimu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.